Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atima alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, puji syukur kita haturkan pada Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan program inspirasi pagi dari Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita haturkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan untuk umatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang mengenali titik balik. Titik balik ini adalah suatu kondisi di mana kita berada dalam posisi yang sangat terjerumus, ya, sangat guncang, sangat terbebani dengan satu hal, ya. Lalu kemudian kita menemukan pemaknaan dari beban yang kita merasakan berat itu, menemukan pemaknaan dari keterjerembaban, menemukan pemaknaan dari keterjerumusan kita, menemukan pemaknaan dari kegagalan kita, ya. Itulah titik balik. Nah, siapapun kita pasti tentunya punya pengalaman yang berbeda-beda, punya sejarah hidup yang berbeda-beda, punya kondisi kehidupan pribadi, keluarga yang berbeda-beda. Apapun penyebabnya, apapun ya latar belakangnya yang membuat kita menemukan titik balik, maka bersyukurlah karena penemuan titik balik dari satu kondisi di mana kita dalam keterpurukan, itulah modal utama. Ya, orang-orang hebat itu, orang-orang besar itu, ya, diantaranya sebelum mereka melejit menuju puncak-puncak keberhasilannya, sebelum mereka ya menaiki tangga-tangga keberhasilannya, mereka biasanya menemukan terlebih dahulu pemaknaan dalam hidupnya. Pemaknaan dalam hidupnya, itulah yang saya sebutkan dengan titik balik, atau bahasa lainnya mungkin juga bisa disebutkan sebagai meaning of life, pemaknaan hidup. Temukan, ya, silahkan. Nah, ini bisa dengan cara kita merenung, mengambil waktu sejenak, mengambil waktu ya untuk kemudian merenung sampai menemukan dalam diri kita terdalam, dalam relung batin kita terdalam, menemukan sesuatu pemaknaan dalam hidup. Entah apapun bidangnya, entah apapun persoalannya, maka ketika menemukan titik balik itu, itulah modal awal untuk bangkit setelah keterpurukan, modal awal untuk bangkit setelah keterjatuhan, keterjerembaban. Yang terpenting bukan berapa kali Anda terjatuh, bukan berapa kali Anda terjerembab, bukan berapa kali Anda terjerumus, bukan berapa kali Anda gagal. Yang terpenting adalah bangkit dan bangkit dari setiap kegagalan itu. Ya, itu yang penting.
Rekan-rekan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara riwayat, saya tidak akan membicarakan orang lain, saya akan membicarakan riwayat, ya, titik balik saya sendiri. Ya, dahulu saya juga orang yang pernah mengalami di lapangan. Saya pernah aktif di bidang marketing, sehingga saya tahu betul bagaimana di lapangan. Tahun 90-an, tahun antara 90-an ke 2000 itu kan zaman-zaman dunia marketing belum melalui online. Kalau sekarang kan serba online, ya. Dulu itu dalam dunia marketing, ya, rekan-rekan seperjuangan dulu, ya, harus keluar kota, harus menemui calon-calon mitra, ya, menembus kegelapan malam, ya, menembus teriknya matahari, menembus badai petir kalau hujan, ya, demi mengembangkan usaha. Nah, saya pernah mengalami dunia itu, tetapi saat itu saya juga tidak meninggalkan dunia kepesantrenan saya. Dunia kepesantrenan saya, karena basic saya dari pesantren, riwayat pendidikan saya dari pesantren, kemudian saya juga berkecimpung dalam dunia pesantren. Maka saat itu saya dalam waktu yang bersamaan saya aktif di dunia lapangan, dunia marketing, tetapi saya juga tidak meninggalkan dunia pesantren. Nah, dunia dakwah, dunia pesantren, mengisi majelis-majelis taklim, mengisi majelis-majelis ibu-ibu, kemudian saya mengajar di kelas, di ruang-ruang pesantren, ya, di salah satu pesantren yang besar di Jawa Tengah, di Bumi Ayu. Nah, disitulah kemudian, ya, saya pernah mengalami satu kondisi yang sangat-sangat luar biasa, di mana saya menemukan kondisi saya dalam posisi yang sangat katakan posisi bawah begitu. Tapi kemudian saya menemukan, ya, titik balik itu. Saya menemukan titik balik dan kemudian saya bangkit dengan titik balik itu. Saya kemudian bertahap menata diri, bertahap mengumpulkan kekuatan diri, kemudian bertahap, ya, menaiki proses-proses berikutnya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan saya untuk berkhidmat di dunia pendidikan. Saya merintis pesantren dari nol. Saya merintis pesantren dari nol, betul-betul dari nol. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan saya, meneguhkan pijakan saya. Allah menolong saya untuk kemudian mengembangkan diri, mengembangkan pendidikan, dan kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengokohkan pijakan saya untuk kemudian eksis setelah keterpurukan, eksis setelah keberjatuhan. Saya teringat para mentor saya dulu, ya, tidak perlu kemudian risau galau dengan keterjerumusan, keterpurukan. Yang terpenting adalah berapa kali kita berusaha untuk bangkit. Maka rekan-rekan semuanya, siapapun Anda, ya, apapun profesi Anda, apapun bidang Anda, maka, ya, temukan makna dalam diri, temukan meaning of life, ya, temukan pemaknaan dalam diri, sehingga dengan itu kita menjadi eksis, menjadi kuat, menjadi bertahan, menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang tangguh di bidang kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian share dan subscribe channel Pondok Pesantren Ulul Azmi Karimah yang saya asuh ini, ya. Dan dukungan Anda kepada channel ini merupakan bagian daripada dukungan Anda kepada dakwah, karena saya berusaha untuk berjuang, berusaha untuk berkhidmat dengan mendidik, ya, anak-anak santri, berusaha berjuang, berkhidmat dengan mengisi pengajian-pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah, ini menjadi bagian daripada khidmat saya di usia senja saya, di usia tua saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.